Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini Allah mencurahkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pengajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kodia Mojokerto. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Setelah cukup lama kita istirahat, tidak ada kajian seperti ini, kajian terbatas. Alhamdulillah sejak hampir setengah tahun yang lalu kita sudah mulai. Nah, mudah-mudahan Allah terus melindungi kita, merahmati kita, mencurahkan kesehatan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya kepada jamaah yang ada di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah doa yang senantiasa kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita duduk tahiyat akhir, kita selalu bermohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita bermohon kepada Allah dari azab atau siksa neraka jahanam. Kita bermohon kepada Allah dari ujian-ujian yang ada di dalam kubur, yang ada di barzakh. Kita mohon kepada Allah keselamatan, perlindungan dari fitnah ketika kita hidup dan ketika kita wafat. Dan kita bermohon kepada Allah dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Di akhir zaman nanti akan ada satu fitnah yang luar biasa, yaitu fitnah Dajjal ini. Di mana ketika Dajjal ini turun, seolah-olah yang larangan dari Allah itu adalah syariat bagi kita. Apa yang dilarang oleh Allah seolah-olah itu merupakan kewajiban bagi. Dajjal ini memiliki kemampuan, salah satunya adalah mengkamuflase, menipu mata kita. Jadi banyak orang yang saat itu akan tertipu dengan kamuflase yang dilakukan oleh Dajjal ini. Nah, karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi memang Dajjal secara hakiki nanti akan datang menjelang hari kiamat. Tapi mungkin saat ini banyak Dajjal-Dajjal yang lain yang sudah berkeliaran. Karena itu kita diajarkan doa tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilupakan, khususnya setiap kita sholat, ketika kita duduk tahiyat akhir kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada lagi satu keadaan, satu kondisi di mana pada saat itu manusia akan meminta pertolongan. Jadi semuanya akan kebingungan. Pada saat kita sudah dibangkitkan di yaumul hisab, ketika kita sudah mendapatkan keputusan dari Allah di mana tempat kita, apakah di surga ataukah di neraka, insya Allah kita semua adalah ahlul jannah, ahli surga. Kita dan keluarga kita insya Allah adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang akan diizinkan untuk mendapatkan dan menikmati kenikmatan surga. Tapi ada di antara manusia, bahkan lebih banyak manusia itu yang akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa, mendapatkan hukuman yang sangat luar biasa. Dan ketika itulah mereka akan meminta pertolongan. Karena itu tema kajian kita pagi ini yang biasanya Dr. Anwar Lutfi itu selalu membahas soal perbandingan agama, karena ini bulannya mungkin bulan Agustus, jadi kurang tepat momennya. Jadi Ustadz Juwari minta tema yang lain Pak Dokter. Nah, temanya nanti menghadapi satu kondisi, satu keadaan di mana pada saat itu sudah tidak ada yang sudi memberikan pertolongan. Tapi insya Allah kondisi itu tidak berlaku kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Namun ini harus selalu kita ingatkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita di dunia ini dan bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Apakah kita termasuk yang husnul khotimah ataukah termasuk yang su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau salat, ketika beliau selesai menunaikan salat, ketika beliau salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau selalu bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Artinya, ya Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Di dalam riwayat yang lain ada yang wa ala ta'atik. Jadi tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu dan senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kita bisa bayangkan Pak, seorang nabi, seorang insan
yang sudah dijamin oleh Allah dengan surga, yang dosanya sudah dihapuskan semuanya oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sudah Allah ampuni Muhammad dosa-dosamu, kalau memang ada dosamu yang lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau senantiasa bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi minta betul istiqomah selama hidup di dunia, istiqomah di atas agama Allah, hidup di dalam agama Allah, hidup di dalam tuntunan Allah, hidup di dalam syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan hidup di dalam ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang diminta. Ini apa harapannya? Tidak ada lain adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pada hari kiamat nanti, jadi ketika manusia sudah menghadapi berbagai macam ujian di barzakh, semua kita akan melewati masa itu. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari barzakh. Sekalipun jasadnya diawetkan, sekalipun jasadnya dibekukan, sekalipun jasadnya ditempatkan di satu tempat yang diberi judul tempatnya itu adalah The Great Heaven, surga yang indah, surga yang agung. Isinya kan itu hotel penghuninya paling patuh, Pak. Mau diapakan saja paling patuh itu. Jadi sekalipun jenazah diawetkan, tidak dimasukkan ke dalam bumi, tidak dikubur, tapi ruh kita sudah masuk ke barzakh. Dan semua akan mengalami itu. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Al-mautu babun, maut itu adalah seperti pintu, dan setiap kita akan memasuki pintu tersebut. Nah, tinggal siap boten masuk melewati pintu tersebut. Ibu-ibu sampun siap? Sampun siap? Saestu teman nggih, nek saged ditunda mboten napa-napa, Pak. Ditunda mawon. Ya. Jadi semuanya pasti akan masuk. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktu, sudah sampai, maka tidak ada yang bisa memajukan, juga tidak ada yang bisa memundurkan. Pas. Jadi setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Mati itu adalah pasti. Jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mempersiapkan menghadapi kematian itu. Apakah kita mau mati dengan husnul khotimah seperti harapan kita semua, ataukah sebaliknya? Apakah kita akan mati dalam ketaatan ataukah mati dalam kemaksiatan? Sama-sama tidak ada yang tahu kapan kita akan masuk ke dalam pintu tersebut. Karena itu seorang muslim harus selalu waspada. Karena kalau tidak, luar biasa. Di akhirat nanti kalau sudah tidak ada yang sudi menolong, mau minta tolong kemana kita? Jadi ketika penghuni surga sudah menempati kaflingnya masing-masing, sudah menempati tempat kembalinya masing-masing, yang sudah mendapatkan balasan surga, semua sudah menempati surga. Begitupun yang masuk ke dalam neraka sudah masuk ke dalam neraka. Maka pada saat itulah mereka yang menghuni neraka itu akan berseru, akan berkata,
Bawa Al-Quran semua? Coba dibuka surah Al-Mu'minun. Surah ke-23. Surah Al-Mu'minun, ya. Surah nomor 23. Ayat yang ke-107. Sudah ketemu? Nggih, monggo diwasakan, Pak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, inilah ucapan dari penghuni neraka waktu itu. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari dalam api neraka ini. Jadi ketika sudah ditentukan tempatnya, yang kanan ke surga, yang kiri ke neraka, maka penghuni neraka waktu itu berteriak, berseru kepada Allah, Rabbana akhrijna minha. Keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalim. Karena sesungguhnya kalau kami nanti sudah dikembalikan lagi dan kami tidak mengabdi kepadamu, tidak berbakti kepadamu ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu permohonannya. Boleh dikatakan permohonan, rayuan, nyuwun ten Gusti Allah, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini ya Allah. Keluarkan kami. Kalau kami nanti dikeluarkan dan kami tidak menepati janji, maka kami adalah termasuk orang-orang yang zalim. Padahal mereka semua sama dengan kita, Pak. Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing, rahim ibu mereka masing-masing, ruh itu sudah disumpah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya akan menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi begitu ruh dimasukkan, janin 9 bulan keluar dari rahim ibu, hari demi hari, tahun demi tahun berkembang, masa demi masa, mulai dari anak-anak menuju ke remaja, remaja menuju ke dewasa, dewasa menuju ke orang tua, sampai meninggal, ternyata jauh dari sumpah, dari ikrar yang telah pernah diucapkan ketika di alam ruh. Bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami, Rabb kami. Bukan hanya sesembahan, tapi juga kami yakin engkau adalah yang mengatur kami, yang menentukan hidup kami. Semuanya kami yakin. Tapi begitu sampai di dunia, janji itu dilupakan. Nah, ketika kembali ke alam akhirat nanti, mereka yang sudah kafir ini, yang sudah melupakan dengan ikrar tadi, berteriak, Rabbana akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari azab api neraka ini. Kalau kami sudah dikeluarkan lalu kami melupakan, kami berpaling lagi, maka sungguh kami termasuk orang yang zalim. Coba bagaimana jawaban Allah pada ayat selanjutnya? Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menjawab, qala sa'u fiha wala tukallimun. Sudah tinggal saja kamu di situ. Tinggal di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau tinggalnya di surga atau yang bahkan yang terakhir masuk surga pun masih alhamdulillah. Lah ini tinggalnya di neraka. Sudah di situ terus kata Allah. Qala sa'ufiha. Wis kerasa ono koning kono wis. Betah-betahkan kamu di situ. Dan tidak usah ngomong lagi. Allah sudah tidak sudi untuk berbicara dengan mereka. Karena apa? Ketika mereka hidup, mereka sudah lupakan Allah. Ketika mereka masih di dunia, dengan segala karunia yang Allah berikan, bukan mereka bersyukur kepada Allah, tapi mereka kufur. La in sya'akartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Semakin diberi nikmat oleh Allah, bukan semakin mendekat kepada Allah, tapi semakin diberi nikmat, semakin kufur, semakin lari menjauh dari Allah. Nah sekarang, ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, engkau berteriak-teriak, keluar, minta keluar dari neraka. Kata Allah, sudah, nikmati saja tempat itu. Dan aku tidak sudi lagi untuk berbicara dengan kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang diharamkan oleh Allah untuk bercakap-cakap dengan Allah kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk ahli jannah. Nah, ketika mereka yang sudah ditolak permohonannya kepada Allah ini, apakah putus asa? Penghuni neraka waktu itu tidak putus asa. Ya nek Gusti Allah sudah tidak mau, la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum, tidak mau lagi berbicara, tidak mau lagi melihat, ya. Barangkali kalau aku melewati penjaga neraka, aku melewati malaikat Malik, mungkin malaikat Malik bisa memintakan syafaat kepada Allah agar kami dibebaskan agak sejenak dari azab api neraka ini. Nah, coba dibacakan surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Jadi surah Az-Zukhruf ini surah ke-43. Ayat 77 surah ke-43. Wa nadau ya Malik, ya. Mereka berseru, hai Malik, biarlah kamu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Begitu dahsyatnya siksa yang dihadapi oleh para penghuni neraka, berseru kepada Allah, ya Allah keluarkan kami. Kata Allah, sudah cukup, nikmati saja azab neraka itu. Ya, karena itu para penghuni neraka kemudian mendatangi malaikat Malik, lalu berkata kepada malaikat Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan kepada Tuhan kami agar mematikan kami saja. Tidak sanggup kami menghadapi azab ini, tidak kuat lagi kami mendapatkan siksa ini. Sampaikan ya Malik kepada Tuhan kami agar mematikan kami saja. Jangan kami disiksa seperti ini ya Malik. Maka Malik menjawab waktu itu, qala innakum makisun. Malik berkata, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di dalam neraka ini. Ini bedanya, Pak. Malik dengan manusia, malaikat dengan manusia. Yang masuk di dalam neraka macam-macam. Ada bandar sabu-sabu, ada koruptor,
Bukan hanya puluhan juta, ratusan, bahkan miliar, bahkan triliun dengan berbagai macam mata uang. Jadi hampir merata di seluruh dunia. Jadi mereka yang kaya, mereka yang masih hidup ketika diperintahkan oleh Allah, tutup auratmu, malah diumbar. Ya. Ketika diperintahkan, ulurkan jalabihinna, jilbabmu ulurkan, tutup lehermu, tutup dadamu. Justru mereka paling senang itu, Pak, pakai baju yang sekwilda, ya, sekitar wilayah dada. Hobinya menjadi bupati, buka paha tinggi-tinggi. Justru memang sengaja diumbar semuanya. Ketika Allah perintahkan tutup, justru mereka semakin membuka. Ketika mereka perintahkan taat, kalau ingin masuk surga taat, justru mereka semakin bermaksiat. Nah, ketika Allah sudah menolak permohonan mereka, minta gerasi kepada Allah, sudah nikmati kata Allah, dan sudah tidak usah ngomong lagi. Mereka minta tolong kepada malaikat, Malik tolong sampaikan Malik kepada Allah agar mematikan kami saja. Tidak sanggup lagi kami menghadapi siksa ini. Kalau manusia masih bisa, Pak, ditelok konco dhewe rek, ya wis. Atau kalau masih manusia, wani piro kon, ha? Palu saya ini berat. Ini ya paluku yang akan menentukan. Dok, mau berapa kamu? Setahun, 2 tahun, 4 tahun? Ya. Termasuk kelompok pengedar, pemakai, atau bandar. Termasuk korban korupsi, ataukah fasilitator, atau pelaku, bahkan otak. Nah, tergantung. Ini mahal ini harga palu ini. Nah, iki tak gedhok ini nang ndi iki melayune palu wani piro. Kalau yang namanya insan masih bisa begitu, tapi kalau malaikat Malik ya sudah. Bangsane malaikat suruh sujud, sujud. Diperintahkan sujud, beri penghormatan kepada Adam kamu. Malaikat sujud. Tapi manusia akan selalu digoda oleh makhluk yang bernama iblis. Untuk apa? Iblis golek konco. Nah, kok enak aku tok sing mlebu neraka. Aku tak golek konco. Duh Gusti, saya minta izin untuk menggoda anak Adam ini. Kata Allah, silakan. Siapa saja dari anak Adam yang mau mengikuti kamu, maka mereka akan menjadi temanmu nanti di neraka. Kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beragama. Mukhlisina lahuddina hunafa. Ikhlas di dalam agama ini, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi minta kepada apa? Minta tolong kepada malaikat Malik pun. Malaikat Malik berkata pada ayat 78, coba. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Katanya malaikat Malik, Allah sudah menurunkan kebenaran. Al-Haq, Al-Furqan sudah Allah turunkan. Tapi justru kamu ketika diingatkan untuk kembali kepada Allah, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, justru kalian marah. Kalian benci. Karena itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali.
Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah memberikan peringatan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Jadi Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memenangkan rasulnya, akan memenangkan di atas semua agama ini. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu benci. Jadi sudah terlambat semuanya. Aku pun sebagai seorang malaikat diutus oleh Allah untuk menjadi koordinator dari malaikat-malaikat penjaga neraka ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Selesai sudah. Dulu kamu sudah cukup diberi peringatan, cukup kamu diberi nikmat, cukup kamu diberikan keseruan kepada yang hak, ini yang hak, ini yang batil. Al-haqqu mir rabbik fala tamutunna wala takunanna minal mumtarin. Jangan jadi orang-orang yang ragu dengan kebenaran itu, justru kalian lari dari kebenaran. Nah, sekarang semuanya sudah terlambat. Mikir meneh ahli neraka. Duh, nek nang koordinatornya para penjaga neraka ndak mampu, saya coba tak jaluk tolong nang sipir-sipire neraka sing jaga, Pak, ya. Kan ke bosnya sudah gagal, ke komandannya. Ke komandan tertinggi kepada Allah sudah ditolak barangkali kalau lewat komandan pasukan penjaga neraka berhasil. Gagal, jaluk tolong nang anak buah. Barangkali melalui malaikat-malaikat penjaga neraka nanti mereka akan mendapatkan keringanan. Coba dibacakan dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat ke-49. Wa qala alladzina fin nar li khazanatihi jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkan kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Berapa lama yang diminta, Ibu? Sehari. Coba mintakan kepada Allah supaya Allah meringankan azab neraka ini barang sehari saja. Ya Allah, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu. Aku mohon ridhamu ya Allah, dan aku mohon surgamu ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu ya Allah, dan kami berlindung dari azab neraka. Sing pendek-pendek ngeten pun dilalekno nggih. Kadang kita ngubere dungane sing dawa-dawa. Yang pendek-pendek yang seringkali diamalkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Lali ta'atike ya wis sing pendek mau, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nyuwun terus Gusti Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika min nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung ya Allah kepadamu dari azabmu dan neraka. Ya napa jawabane penjaga jahanam pada waktu itu? Coba jawab. Penjaga jahanam berkata, dan apakah kau belum datang kepada Rasul-Rasulku dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang.
penjaga jahanam berkata, berdoa kamu dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Masya Allah. Pertanyaannya sederhana kan? Ketika para penghuni jahanam, penghuni neraka minta tolong kepada para pasukan pengawal, jawabannya apa tidak? Belum pernah datang penyeru kebenaran kepadamu. Apa selama kamu hidup tidak pernah mendapatkan ajakan, tidak pernah mendapatkan dakwah? Mereka menjawab, iya kami mendapatkan. Ya sudah, kalau begitu minta tolonglah kamu kepada Allah sendiri. Toh kamu sudah mendengarkan seruan, kamu sudah diajak untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah minta sendiri. Allah menyatakan, maka permintaan orang-orang yang kafir itu akan sia-sia belaka. Masya Allah. Kita jaga betul akidah kita, iman kita. Berupaya kita mohon kepada Allah supaya husnul khatimah dalam keadaan iman dan Islam. Gagal yang ketiga. Yang terakhir, para penghuni jahanam nanti minta tolong kepada kita dan keluarga kita, Bu. Pak. Ya. Insya Allah akan minta tolong kepada kita. Kenapa demikian? Kita dengan ridho dan rahmat Allah diletakkan di dalam surga. Mereka minta tolong kepada kita. Coba dibaca surah ke-50 dari surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-50. Wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah lah telah mengarahkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Minta nanti penghuni neraka akan minta kepada penghuni surga, insya Allah termasuk kita yang akan diminta itu nanti dan keluarga kita, tolong berikan kepada kami sedikit air atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian, tolong berikan kepada kami. Kira-kira penghuni neraka dapat air enggak waktu itu? Dapat napa mboten? Dapat. Air yang begitu diminum akan merontokkan semua dagingnya, juga dapat air yang sangat dingin yang ketika diminum juga akan sangat menyakitkan. Tapi insya Allah kita di surga akan mendapatkan air yang terbaik. Ya. Kita tinggal apa yang mau kita minta, mau susu, mau madu, mau zanjabila dan sebagainya. Ya. Jadi mintanya kepada penghuni surga, ya kami minta sedikit saja makanan atau minuman, maka kita akan menjawab waktu itu, semuanya sudah diharamkan untuk kalian. Karena apa? Ketika kalian di dunia yang diharamkan oleh Allah justru kamu makan, yang dilarang oleh Allah justru kamu minum. Yang halal kalian mau, yang haram pun kalian doyan. Sementara kami, yang halal kami nikmati, yang halal kami makan, yang halal kami minum. Tapi sekalipun itu halal, kami tidak berlebihan. Waktunya kami mengeluarkan zakat, kami bayarkan zakat. Waktunya kami siam, kami puasa. Dan yang haram pun kami tinggalkan. Maka inilah nikmat yang telah Allah berikan. Sekarang semuanya Allah berikan, tapi bagi kalian semuanya sudah haram. Kenapa demikian? Karena kalian tidak mendengarkan Al-Quran. Itu ayat berikutnya kan begitu.
sudah datang penyeru, sudah datang Rasulullah memberikan peringatan. Al-Quran sudah datang penutup dari para nabi dan rasul, kitab terakhir yang menjadi pedoman. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalian sudah enggan, maka sekarang jangan heran kalau Allah pun berkata la yanduru ilaihim walahum, tidak lagi Allah melihat kepada mereka dan mereka akan kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang datang itu siapa? Kemudian apakah kita termasuk orang yang memberi peringatan? Terus juga sifat bagaimana untuk kepada orang yang seperti tidak berneraka? Yang datang kepada sipir tadi, sipir jahanam tadi, sipir neraka jahanam ya. Jadi bukan sipirnya yang jahanam. Jadi sipir penjaga neraka jahanam yang datang adalah mereka para penghuni jahanam, para penghuni neraka. Kenapa kok selalu jahanam yang dipakai? Karena memang ini tempat yang terberat. Jadi kalau jahanam sudah disebut berarti yaitu identik semua penghuni neraka, mau neraka sakor, mau neraka wail, termaktub di dalamnya. Jadi ketika minta gerasi kepada Allah juga ditolak, ya barangkali melalui komandannya penjaga neraka yaitu malaikat Malik bisa memohonkan kepada Allah. Malaikat Malik pun menjawab, sudah keputusan sudah didok. Ya, siapa tahu nanti melalui sipir-sipir anggotanya malaikat Malik mintakan kepada Allah, ya Allah, kasihan sekali ya Allah para penghuni neraka ini, bagaimana pedihnya mereka, keadaan mereka dalam neraka. Bukan berarti Allah tidak maha tahu, Pak ya. Jadi para sipir ini diharapkan begitu. Tapi para sipir pun menjawab, ya kamu kan bisa minta sendiri. Ya. Tapi para penghuni neraka waktu itu sudah menyadari bahwa tidak mungkin mereka itu akan dikabulkan, diterima oleh Allah. Karena apa? Mereka sadar bahwa ketika mereka hidup di dunia dulu sudah membangkang, sudah ingkar kepada Allah. Jadi itu termasuk bahasa yang luar biasa, balaghah yang indah dalam Al-Quran. Jadi penolakan yang halus tapi tegas dari para penghuni neraka. Ya. Kamu sudah mendengar peringatan kan pada waktu kamu hidup di dunia? Iya. Ya sudah, kalau kamu sudah mendengar peringatan, sekarang kamu berdoa sendiri pada Allah, kepada Tuhanmu. Ya. Ini paribasane, lah kon nak wis seru sih, lah iso ndonga dhewe sih. Lah apa kon kok njaluk tolong nang aku? Berdoalah sendiri. Nah, penghuni neraka itu sadar bahwa tidak mungkin doa mereka dikabulkan oleh Allah karena memang mereka sadar ketika di dunia mereka melalaikan kehidupan yang abadi di akhirat. Mereka melalaikan semua yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya mereka akan datang kepada kita nanti, Pak, insya Allah. Terus yang mereka datang kepada kita, menuntut pada kita ya. Yeah. Apakah ada tuntutan? Mungkin kalau kebetulan sekarang ini supaya kita tidak dituntut begitu, supaya menuntutnya kepada kita itu minta. Mereka minta kepada kita, aku mbok bagiono sih. Ya. Sekalipun setetes air yang telah Allah berikan kepada kalian, berikan kepada kami. Kami haus. Kami lapar, tolong. Kalian sudah mendapatkan nikmat sebanyak itu, mosok sih mbok entekno dhewe. Bagi dong. Maka kita insya Allah akan menjawab, semuanya sudah diharamkan bagi kalian sekarang. Ya. Ini semuanya sudah diharamkan. Nikmat surga sudah diharamkan untuk kalian. Air surga diharamkan untuk kalian. Hidangan surga diharamkan untuk kalian. Buah-buah yang ada di surga diharamkan untuk kalian. Di surga ada sungai khamr. Ketika di dunia khamr diharamkan oleh Allah kepada kami, justru kalian yang melanggar. Tiada hari tanpa khamr, tiada hari tanpa mabuk.
Oh, kami tidak pakai khamar Pak, tapi kami pakai sabu-sabu. Kami tidak pakai sabu-sabu Pak, tapi kami pakai marijuana. Kami tidak pakai marijuana, pakai ekstasi, pakai ini, sama saja itu. Khamar diharamkan oleh Allah ketika kita di dunia dan kita patuhi itu, maka nanti di akhirat kita akan menikmati semuanya sudah halal. Khamar yang tidak akan membuat kita mabuk di sana. Jadi kalau ada yang penasaran, koyo opo rasane khamar, wis ora usah nyoba-nyoba, engko pendak orang merasakan nikmat yang sebenar-benarnya. Kalau di dunia khamar, whisky, topi miring, Jenever, ya, kencing kuda dan sebagainya itu, Anda menghabiskan satu botol teler, sakitnya luar biasa Pak, berhari-hari itu. Tapi ketika di surga nanti tidak membuat mabuk. Jadi semakin banyak khamar kita minum di akhirat nanti di surga, kita semakin fresh. Dan yang dunia cok macam-macam, wis mabuk, engkot kena pasal, undang-undang. Nah, iki apa meneh sing mabuke bukan hanya miras, tapi sudah mirasantika, minuman keras dan narkotika, maka akan dikurung di depan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, menjaga dan melindungi anak keturunan kita, merahmati hidup kita dan anak keturunan kita. Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah ampuni dosa guru-guru kita, Allah ampuni dosa saudara-saudara kita yang mukmin dan muslim, dan Allah jadikan kita semua sebagai seorang mukmin dan muslim hingga akhir hayat kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.